송이 솔직히 어려워 타이밍 그게 뭐지 못해로 보이는지 걸음이 느린 내 맘이 힘든 내 손 너 쫓아와서. Hello beautiful soul, happy soul out there. Welcome back again to my channel Divine Fifi Reading. Kali ini kita bahas tentang aktor South Korea yang saya sudah pengen bacakan dari dulu, tapi saya pikir peminatnya, viewersnya nggak terlalu banyak. Jadi itu saya bacakan yang memang lagi happening gitu loh. Tapi saya memang sama couple ini memang, tunggu ya, pakai headset dulu biar suaranya agak jelas. Saya memang Maria nggak shipper abis banget sih, tapi saya seneng kalau mereka berakting bersama. Chemistry-nya tuh banget, gitu, lucu gitu loh. Nah, siapa lagi kalau bukan si Mas Lee Dong Wook sama Mbak siapa namanya, Yoo In Nashi ya. Mereka ini chemistry on screen-nya dapet banget, keren banget, lucu banget, very loving, energinya tuh sangat enak dilihatnya. Saya pengen bacakan aja getaran energi mereka tuh, sebenarnya mereka seperti apa sih antara mereka berdua tuh, ada sesuatu enggak, atau memang hanya partner bisnis kah, atau memang ada serseran ya. Ini kan nama juga fun reading ya, kita bawa santai aja ya. Yang demen sama peachy couple, saking lucunya kan namanya jadi peachy couple begitu ya, namanya peachy couple. Nah itu saya mau lihat dulu dari pertama, dari si masnya si Lee Dong Wook. Lee Dong Wook ini termasuk sebelah kanan ya, Lee Dong Wook sebelah kanan, Mbak Yoo In Nashi sebelah kiri. Aku bilangnya In Nashi, ini kalau Dong Wook sih aneh ya ngomongnya. Ini dia Mbak Yoo In Nashi, ini kita bilangnya Mas LDW gitu, Mas LDW, gampang kan. Jadi nah sekarang kita bacakan aja getaran energinya si Mbak Yuna sama Mas Dono. Tapi kita bahas dulu mengenai tanggal lahirnya mereka dulu. Yunasi ini kalau nggak salah seorang Gemini. Gemini itu dia lahirnya tanggal 5 Juni 1982. Kalau nggak salah dia itu life path-nya 4. Gemini orangnya highly social loh, gampang bergaul, banyak kawan, menyenangkan, curiosity-nya juga tinggi. Dia cara berbicaranya juga baik ya, karena orang Gemini itu biasanya di bawah naungan planet Merkurius, bukan biasanya, pastinya. Jadi itu mereka tuh jago berkomunikasi gitu loh sama orang lain, hangat, ramah, menyenangkan gitu lah ya. Terus udah gitu, karena dia dari life path-nya 4 nih, si Mbak Yuna sih, dia itu orangnya bertanggung jawab, bekerja keras dan struktural. Mau tuh apa-apa tuh terorganize, nggak bisa asal berantakan random thing, dia nggak suka ya. Dia suka sesuatu tuh terorganize, teratur gitu loh. Nah kalau si Mas Dong Wook-nya itu dia Scorpio abis, 6 November 1981. Kalau Mas Dong Wook ini dia udah lama banget berkarir ya. Kalau Mbak Yoo In dia telat debut deh, kalau nggak salah dia umur 28 dia baru debut gitu loh. Karena dia, Mbak Yuna nanti kalau nggak saya baca tuh dia kebanyakan jadi trainee, jadi penyanyi awalnya. Sampai 11 tahun dia, dari umur 16 tahun dia coba terus jadi penyanyi, terus dia give up, baru akhirnya dia jadi aktris, maksudnya jadi aktor gitu loh. Lee Dong Wook ini termasuk aktor kawakan, aktor lama, aktor senior, karena saya tuh banyak nonton film Lee Dong Wook, banyak banget. Nah terus udah gitu saya emang suka, ganteng, mohon maaf ya, ganteng banget visualnya, mohon maaf, mama juga demen. Nah terus dia apa, orangnya Scorpio abis, dia lahirnya tanggal berapa sih lupa, 6 November 1981 ya, lebih udah tua, udah umur berapa, 38 apa 39 tahun ini ya, pokoknya gitulah. Nah dia ini udah deh, ambisius, pekerja keras, sedikit misterius, tapi dia punya angka life path-nya, dia numerologi life path-nya 9, which is Mas Dong Wook ini orangnya wisdom, wise, bijak, dewasa, ngomongnya ada gitu loh. Terusnya
santai. Ya, mungkin bukan dia cuek, tapi dia santai. She just want to everything run as natural as it is. Nggak bisa dikuyu-kuyu gitu, nggak bisa nggak bisa gitu loh. Tapi kalau untuk sama pekerjaan dia cinta banget. Dia very loving his career gitu ya. Oke, kita lanjut aja to our reading. As usual, everybody on the right, bow the guy on the left, Yunasi. Oke, kita tarik nafas dulu ya. Semoga pembacaan kita ini dilindungi oleh semesta, spirit of the universe, our guardian angel, our higher self, the source, our creator, our spirit guide, my guardian angel to protect the reading from any negative energy ya. Kita akan bacakan getaran energi Yunasi and Mas LDW. Go, Yunasi. Perasaan kamu sama Mas LDW gimana, Yunasi? I just want to know how you feel toward Mas LDW. Ya, terlepas dari professionalism, pertemanan kek, atau more than that, you just want to know how you feel exactly to him. Ya, aku naksir Mas LDW. Aku suka, sangat senang bekerja sama, sangat senang berada di sekitar Mas LDW. Ceweknya udah naksir nih. Kartunya The Lovers, guys. Ya, gue udah bikin 2 putaran, keluar lagi kartunya, kartu ini. Ya, saya kalau baca reading aktor Korea, aku buka 2 putaran. Kadang 3 putaran, sampai hatiku srek. Dan selalu sama aja, kalau emang udah itu yang mau jawabannya dari semesta, ya itu aja. Saat ini, aku menyukai Mas naksir, oke? The Lovers. Aku titik-titik sama Mas LDW. I cannot lie that. Ini kartunya udah Major Arcana, langsung keluarnya Major Arcana ya. Nah, saya sih maunya tersambut. Ya, saya sih maunya punya hubungan lebih daripada sekedar profesionalism sama Mas LDW. Maunya saya, gitu loh, guys. Terus kalau emang Mas LDW-nya gercep, ya aku mau aja. Ini kartu The Chariot. Ya, kalau lakinya accept dia oke, gitu loh. Oke, tar dulu. Terus ada kartu The Magician. Gila nih, kartunya Major Arcana semua yang Mbak Yonasi lucu dia loh. Nah, terus dia bilang, nah, gue tuh pengen menciptakan sesuatu yang magical antara kita berdua. Cila, ini kan kartunya The Magician. Dan saya berharap ada kesempatan agar kita tuh bisa lebih dekat lagi. Cila, ini bahasanya lah kalau dibawa ke relationship ya. Ya, anything is possible, everything is possible in relationship. Dinamika relationship seseorang itu tuh very unique gitu loh ya. Yuna merasa she deserve kalau emang si Dongwooknya mau, LDW-nya mau ya. She's very open about getting to know each other more. Dia very open kalau emang di Dongwooknya mau ya, dia dengan senang hati mau mengenal lebih dekat lagi, more than just professional gitu loh. Karena dia sangat nyaman, she's very nyaman dengan Lee Dong-wook. Ya, dia very nyaman, very senang berada di sekitar Lee Dong-wook gitu loh. Oke, lanjut. Gue minta clarifier dong. Selalu saya minta clarifier seorang Yunasi. Oke, tadi kan kamu bilang kan, you naksir to him. Oke, nggak apa-apa. Wajar naksir seorang ganteng ya kan? Ganteng, pintar, cerdas, aktor ternama, baik hati, ya kan? Kenapa kamu ganteng? Ya Kenapa kamu naksir? Because I'm happy being around him. I'm happy when I'm with him. So, as simple as it is. No reason, itu aja. Nah, terus, oke, saya sih maunya maju terus kok. Kalau emang Dongwooknya mau accept saya, mau terima, mau mengenal diri saya lebih lanjut, I'm very open. Ya, aku akan terus mengikuti alurnya. But ada kartu The Dead. Ya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di sini, ya, bukan dari Yunasi, tapi dari Dongwooknya, ya. Kan namanya wanita itu pergerakannya tergantung sang lanangnya. Masa mau ngejerobos wae kalau lanangnya tidak kasih lampu hijau? Ada kartu The Dead. The Dead it could be transformasi, ya, transformasi atau ada yang harus dia tunggu movement dari sebelah kanan ini, ya, perubahan, transformasi perubahan. Bisa juga jalan buntu, tapi jalan buntu ini bukan berarti selesai. Jalan buntu ini bisa dicari lagi another thing gitu loh. Ya, kan dia merasa gue mau maju nih ya. I just want to move on to him. But the dead. Dianya nih dari kiri, dari kanannya, bukan dari kiri. Oke, kita lanjutkan dulu, tenang. Lanjut.
Oke, kemudian ada kartu The Magician, clarify by the High Priestess. The High Priestess itu orang yang berintuisi, yang menimbang-nimbang, yang ibarat kata mikir-mikir lagi. Oke lah ya, gue mau ada magical relationship, ada magic, sesuatu yang wow terjadi antara kita berdua. Tetapi again, kan nggak bisa gue doang yang bersolo karir ngejar dia. Maksudnya nggak bisa gue doang yang dewean, yang kebablasan, kabogohan sama yang sebelah kanan gitu. Maksudnya gila kali lo gitu loh. Ya kan gue juga mesti ngikutin intuisi gue kan juga mesti lihat sign-sign dari LDW-nya. Kira-kira dia ngasih gerakan nggak, pergerakan nggak, yang movement yang bisa membuat gue kesini. Kalau kagak ya kan nahan diri dulu dong guys, gitu. Paham kan? Do you understand guys? Lanjut. Terus, what are you going to do Mbak Yunasi? Ya udahlah, biarin aja. Gue fokus on my career aja. Ya, dia kerja keras. Ya, seorang yang Yunasi ini juga sangat mencintai pekerjaannya, bertanggung jawab sama pekerjaan. Dia juga over stress kalau misalkan dia punya project tuh nggak selesai, atau ada masalah di tempat syuting, atau masalah internalnya dia dalam urusan pekerjaan, dia juga gampang stres. Jadi dia bilang, udahlah kalau kayak gitu mengenai gue fokuskan aja energi gue kepada urusan pekerjaan saya dulu dah. Kalau ini nanti tergantung yang sebelah kanan, kumaha lah. Ya, gue juga nggak mau terlalu ekspektasi seperti orang gila. Yang penting gue sama Lee Dong Wook ya, I have a lot of love to him. Ya, saya suka, fix hatinya Yunasi 100%. Suka sama Dong Wook. Oke? Lanjut. Gue intip dong kartu Remy-nya dia 8 hati sama tuh kan, sama Ace of Love. Ya ampun, udah cinta banget Mas Dong Wook Mbak ini. Oke, Yunasi, how you feel about Dong Wook? Gak usah ini lagi ya. Ini cuma konfirmasi aja. Gue tuh sayang, suka, cinta, ya I don't know ya, bisa dibilang cinta, kita bilang naksir karena belum terjadi relationship yang romance gitu loh. Saya lebih senang bahasanya naksir. Ya aku suka sama dia, I have a crush on him. Bahkan kalau memang potensial untuk menjadi pacar barunya si Yuina Lee Dong Wook ini, kalau LDW-nya mau gitu loh. Ya Beb ya, mau banget ya. Udah nih tuh dah Ace of Love. Dia mau mulai sesuatu, dia pengen punya relationship lagi yang baru Yuina. Setelah dia putus sama aktor tahun 2012, aktor siapa gue lupa tuh, Yuin Woo. Mainnya dalam film Queen of apa, lupa deh. Pokoknya dulu tahun 2012-an dia pernah pacaran waktu itu main film dia, main drama. Dia kan pernah sempat pacaran sama aktor nih si Mbak Yuna, aku tahu. Tapi aku wajahnya inget, namanya lupa. Nah, dia ini bisa jadi new love ya, Lee Dong Wook, Mas LDW for Yunasi gitu loh. Tapi dia merasa di-abandon. Tau gak di-abandon guys? Merasa diabaikan sama ini, sama kanan lanangnya. Jadi dia berpikir, udah deh kalau gitu gue ntar dulu deh, jangan gue yang mengejar, gue lihat aja deh si kanannya ini ke gue nya for the next gimana movementnya. Kok seperti gue dicuekin gitu loh. Gak ibarat kata apa cuman gue doang yang kebogohan sama dia. Terus kemudian gue udah kasih hint gitu loh. Kayak misalnya kasih tanda-tanda lah kalau gue suka sama sok kue gitu kok. Sampaiannya kok begitu. Dewe payah lu. Nah kan. Nah terus yang namanya wanita ya, dia kan tetap kan dia perempuan timur ya kan. Dia juga kan aktris. Masa dia seperti kelakuannya seperti kayak orang terlalu agresif juga kan. Dia juga kan punya harga diri lah guys gitu loh. Jadi udah, jadi kata Mbak Yuna, yaudah aku fokus on my career aja dulu deh kalau begitu. Nah kita lari ke Dong Wook sekarang. Oke, nih Mas LDW, ceweknya tuh udah mengungkapkan ya, tadi diungkapkan segalanya mengenai perasaannya Yunasi, terlepas dari profesionalitas pekerjaan. Nah kau sendiri piye? Nah gini tuh kartunya King of Swords. Aduh, King of Swords itu adalah gambar seorang laki-laki yang berada dalam posisi puncak karirnya, tetapi dia sangat dingin untuk urusan percintaan. Dia menggunakan logikanya dia dibanding rasa. Jadi dia ketika dia dalam mengambil suatu keputusan hidup, apalagi untuk urusan relationship, dia akan menggunakan logika dan mindnya, bukan hatinya, tapi mindnya. Dia masuk pikiran gue nggak, bisa diterima nggak pikiran gue? Kalau enggak ntar dulu deh, deh. Terus, nah kenapa seperti itu? Sebenarnya dia orangnya sama Yuna, dia gitu, as of one gitu ya.
dia tuh pengen membina relationship yang hangat, yang mesra, yang indah, yang bergairah kepada seseorang ya. Tetapi dia begini, saat ini karir gue kan lagi di atas, gue kan karir gue stabil ya, ibarat kata ya. Gue bisa nggak ya adil? Can I give a justice to my career and my love life? Which is I'm not sure about it. Ini ada suatu kondisi di mana keadaan masih keadaan hanging on. Jadi dia tuh gini, oke, relationship personal penting, sama Yunasi juga aku juga suka, nggak bertepuk berselip. Tapi kalau untuk love udah keluar di Yunasi kartu cupsnya. Kalau di si Mr. LDW, dia lebih kepada passion, ya, rasa kindred, kayak friendship yang hangat gitu loh ya. Passionnya ada kepada Yunasi. Kalau love udah ketemu, kalau udah keluar di wanitanya ya, lebih banyak di wanitanya. Nah terus tapi can I give a justice ya, even for myself, paling nggak untuk diri saya dulu sendiri lah. Nanti gue berpacaran nih, gue deketin nih Yunasi misalnya nih ya, itu good thing nggak ya buat gue? Di pertimbangannya banyak nih laki nih ya, itu bagus nggak buat karir gue, buat kontrak-kontrak kerja gue, buat dia tuh apa ya, image ya. Dia kan image itu harus nomor satu bagi seorang LDW. Image saya sebagai aktor terkenal yang memiliki kontrak kerja dan continuous karir yang bagus ini, karir gue kan termasuk mantap di dunia persilatan ya. Can I give a justice atau keadilan atau keseimbangan untuk my career? Terus udah gitu saya minta clarifier lagi dong ya. Oke, King of Swords clarifier ber 2 of Wands. Jadi gini, kalau gue menjalankan relationship bersama orang lain atau relationship percintaan ya, even tuh gue udah kenal Yuina, udah nyaman bekerja sama ya dalam beberapa project gitu ya, ada project iklan juga, ada project drama juga, 2 kali drama malah ya, gue blend sama Touch Your Heart. Tapi tunggu dulu, ada kartu 2 of Wands, dia nggak mau gegabah, dia nggak mau karirnya on stake, maksudnya loh, dia tidak mau karir yang dia bina itu menjadi terhalangi atau menjadi gossipers yang nggak penting gara-gara dia punya hubungan dengan aktris. Karena dia pernah punya pengalaman kan terakhir sama siapa, artis Bae Suzy ya, gosip-gosipnya itu tuh yang dia punya. Jadi dia belum minat karena dia sangat devotional kepada dia punya karir, pada achievement yang dia udah dapat sampai detik ini. Terus ya Mas LDW, aku minta Ace of Wands clarify by 4 of Wands. Dia juga pengen nikah sih guys, dia juga pengen membina rumah tangga ya, but itu masih dalam wacana dia, masih dalam godokan otaknya dia. Dia pengen sesuatu yang benar-benar berfondasi. Gue nggak ngerti ya, apakah LDW ini seorang perfeksionis ya, atau termasuk orang yang memikir, walaupun dia dan juga termasuk orang yang ambisius, karena lebih banyak kartu tongkat di sini. Tongkat tuh kartu fire energy ya. Fire energy adalah orang yang ambisius, orang yang gigih, orang yang kreatif ya, orang yang gila kerja. Apa-apa tuh mau cepet gitu loh ya. Dan dia menggunakan his logic, his rasional ya, dibanding rasa. Kalau perempuan kan biasanya pakai perasaan, mental emosional lebih kuat dibanding laki-laki. Kalau laki-laki ini lebih logik ya. Dia mau, tapi dia mau yang berfondasi. Dia nggak mau ece-ece, dia nggak mau salah kaprah. Mungkin gue bingung ya, kebanyakan aktor-aktor senior itu memang gila kerja atau punya tuntutan pekerjaan lebih di atas aktor-aktor yang non senior apa gimana sih? Atau memang mereka punya ikatan kepada agensinya gitu, kalau nggak boleh pacaran dulu atau nggak bisa tetap membawa nama baik brand ambasadornya dia, kalau dia lagi jadi brand ambassador iklan-iklan tertentu, apa punya kontrak-kontrak tertentu, nggak boleh pacaran atau punya affair gitu. Gue nggak ngerti lah ya dunia perselebritian, mungkin kalian lebih tahu dibanding saya. Jadi dia bagi dia tuh, ntar dulu mau, siapa sih nggak pengen relationship yang baik, yang indah, but wait, I don't think it is the right time for me to do that, kata si LDW ya. Terus aku minta clarify lagi, justice clarifier by 6 of Pentacles ya. Kalau selama tidak ada keselarasan, keseimbangan, gue nggak mau punya pacar, gue nggak mau dating ya, harus take and give. Jadi gini loh, gimana ya Mas LDW ya, jadi gini loh, jadi gini loh, siapapun yang mau masuk dalam kehidupannya si LDW nanti ya kan, mau itu Yoina sih atau another lady ya, dia harus bisa bikin balancing. LDW harus merasa balance, jadi antara karir sama relationship yang dia bangun itu bisa take and give
Dia nggak mau mengorbankan karirnya asli, nggak mau. Ya, Mas LDW, oh my god, you are so much money maker and ambitious person ya. Dia nggak mau karirnya tuh gubrak, cuman gara-gara urusan relationship. Dia terlalu lebih mencintai karirnya, saudara-saudara. Oke? Lanjut. Terus jadi apa yang kau lakukan sama Yoinasi? Ya kita lihat aja nanti kemana pergerakannya. Saat ini ntar dulu deh, belum ada di dalam agenda gue, kata si Lee Dong-wook begitu. Ya, kita profesionalisme aja, pekerjaan pertemanan untuk teman-teman teman-teman satu vibrasi, satu teman-teman yang asik, karena dia suka bekerja sama dengan Yuina, ya. Apa ya kalau kau bilang ya? Yuina, dia senang dengan karakter Yuina. Ya, makanya dia keluar kartu Six of Pentacles, Four of Wands sama Ace of Wands itu keluar gitu. Jadi Mas Lee Dong-wook ini saat ini memang fokusnya bukan romance, but his karya-karyanya dia, drama-dramanya dia, film-filmnya dia, whatsoever lah, gue gak ngerti lah ya, karena filmnya banyak juga, dramanya banyak, dramanya banyak Lee Dong-wook, pasti ada aja dramanya gitu loh. Nah ini dia nunggu, dia lihat aja the way Three of Wands tuh, ya we'll see lah what will happen in the future ya. But aku akan tetap berkomunikasi baik, tetap berrelationship baik ya kan. Karena dia pengen expansion deh, dia pengen karirnya tuh lebih lagi. Mungkin dia pengen lebih, nggak ngerti, aktingnya juga, akting layar lebarnya mungkin pengen lebih, gue nggak ngerti. Pokoknya ada yang pengen dia tunggu gitu loh. Dia mungkin apa yang achievement yang dia sampai ini mungkin bagi dia belum paripurna gitu. Mungkin dia ingin bekerja sama dengan sutradara yang lain yang lebih bagus, yang sutradara yang lebih wow di korsa sana, film layar lebar, bagaimana kita nggak ngerti. Setiap orang kan punya cita-cita guys. Ya, jadi ini dia lebih kepada career, ambisi and career. Cepet deh. Oke, lanjut. Nah loh, sekarang kita gabung ke bawah. Terus Yoina sih, bagaimana akhirnya nih lo lihat nih si cowok ini begini aja, ibarat kata tuh bukan sorry belum ini belum saya bacakan, I'm so sorry. Terus kita minta clarifiernya lagi pakai ini nih, kartu remi, lupa itu kelewatan. Jadi kartu remi how LDW see Yoina tuh, Six of Love ya. Six of Love itu dia banyak bernostalgia, dia banyak terkenang dengan peristiwa atau momen-momen dimana saat mereka bekerja sama bersama. Dia menyayangi ya Yoina sih ya, menyayangi tapi lebih kepada kayak teman say gitu loh. Jadi cintanya tuh belum gini ya. Dia melihat Yoina ini masih sebagai friendship. Ya, friendship tapi ada rasa peduli, rasa caring. Kenapa ada rasa caring? Nanti saya jelasin lagi. Rasa kepedulian ya, merasa punya kindred friendship, pertemanan yang sangat indah bersama Yoina, persahabatan yang baik sama Yoina, kerjasama yang baik sama Yoina. Dia menyayangi Yoina, tapi in termsnya belum in love, belum forever, belum in love over the hill gitu, belum. Ya, meskipun potensinya bisa kalau mau dikembangkan sama LDW-nya. Cuman di sini LDW ada kartu ini 4 wajik. 4 wajik itu adalah, tar dulu deh, pause in relationship, no personal relationship dulu. Fokusnya bukan di situ. Bukannya dia nggak menarik bagaimana, no, it's not that. Setiap orang kan punya agendanya, punya prioritas hidupnya masing-masing. This guy, Mas LDW ini, pause in relationship. Paham kan? Time out. Gimana sih kalau time out? Time out. Ini gini ya, time out ya. Tar dulu, no relationship dulu. Jadi, tar dulu. Kan sudah dibilang di sini kartunya, Three of Wands. We're gonna see what's next aja. Ntar dulu, jangan dulu. Ayo mau karir dulu. Ngono tuh guys. Got it ya. Lanjut. Mas LDW. Okay, see Mbak Yoina, look at your guy. He only crazy about his work. And how you feel Mbak Yoina sih? Paham sih gua, kata Yoina sih. Gue merasa kayak gue doang nih yang berusaha ya, gitu loh. Ya, masa ya kayak orang ditinggal sendiri gitu. Itu kan, ini kan kartu kayak abandon, merasa ditinggalkan, merasa LDW-nya walking away, gitu loh. Ya,
gue tahu dia mementingkan karirnya, cita-citanya, whatsoever lah, her dream, his dream, his achievement lah, his money lah, his apalah gitu kata si Yoinashi ya. Jadi ya gue juga nggak bisa berharap juga ya di sini ya. Ya udah, masa gue kayak pepesan kosong dong, nggak ada kejelasan, dipaksakan juga nggak bisa gitu kata Yuina. Jadi lebih baik gue bebaskan diri gue aja. I want to freedom gitu loh. I want to be aku jadi kata kartu oracle, romance oracle, udahlah Yoinashi ya. Lu free yourself aja, dibawa santai. Jangan udah kalau jodoh kagak kemana. Terus begitu nggak usah lagi. Bon, sorry my dog. Jadi dia sneezing gitu. Anyway, let's go back to our reading. Jadi dia bilang free yourself. Jadi free yourself, disuruh it's time to take back control of your life. Jadi si Yoina gini, Yoina say free yourself, doesn't matter what male dewe wants to do, yang penting you happy with your own life, your career, your goals, your contract, your iklan. Ya, biarin aja dia tetap aja berkawan baik dengan Mas LDW tanpa kau pikirkan aja, tanpa kamu harus berharap yang macem-macem gitu loh. Free yourself dan take control of your life. Nggak usah terlalu bebankan pengharapan ke kanan. Udahlah gitu loh. Ini diminta kayak gitu. Terus diminta lagi apalagi nih? Appreciate this moment ya. Each and every situation has an opportunity to grow and find love. Jadi mungkin kata kartu whisper of love-nya gini, hargai setiap momen-momen dalam hidup kamu tuh kamu hargai ya kan, karena setiap waktu itu ada aja kesempatan bagi kamu untuk menemukan cinta yang lain gitu loh, untuk bertumbuh dan menemukan cinta lagi. Jadi ibarat kata disuruh membebaskan hatinya, jadi nggak expect ke kanan, intinya gitulah ya bahasa Indonesianya ya. Oke. Terus ada lagi siklusnya, ada lagi diminta tuh kan, tetap aja namanya orang suka ya, gimana ya guys, dia tetap melihat Lee Dong Wook itu sebagai bukan You Are My Destiny, bukan lagu ya, matahari ya. Jadi Lee Dong Wook itu memang he is a star yang sangat bersinar selalu, dan dia sangat menyukai vitalitas dan energi dan positivity yang LDW selalu berikan kepada dia. Kemudian dia suka cara LDW bekerja sama dengan dia, the way LDW mentreat dirinya selama ini. Bagi Yoina, you are a good man, you are a very shining, charming, you like seperti mentari, seperti matahari, you always shining, you like a sunshine gitu lah, kayak gitu lah, ibarat kata cilah kayak puitis banget gue ya. Kata Yoinashi seperti itu guys. Nah, terus kata Yoinashi gini, tetap ya kita kupas terus ya. Ya mungkin kata Yoinashi ya, saat ini episode gue bukan untuk mendapatkan LDW, tapi ibarat kata lebih kepada mentransformasi diri gue untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin banyak hal-hal yang harus gue benahin dalam hidup saya, dalam karir saya, relationship saya, spiritual saya. Aspek manusia itu kan nggak cuma karir ya, macem-macem ya, spiritual juga ada, kemudian kesehatan, whatever gitu, dia harus transformasi jiwanya gitu loh. Udahlah, saya introspeksi diri aja dulu, saya lebih fokus on my career aja sama kehidupan pribadi saya dulu deh kalau kayak begitu. Jadi terus dia akan anggap dia tetap tidak mau kehilangan LDW, walaupun belum bisa menjadi sepasang kekasih, tapi paling tidak tetap bisa ketemu, ngobrol-ngobrol ya kan. Terus ketika itu kan feeling uplifted, jadi ketika mereka tuh ngobrol tuh mereka saling mencerahkan satu sama lain. Good friendship ya, saya bisa lebih senang dibilang friendship ya, friendship never die. Ini yang akan Yoinashi tanamkan kepada Dong Wook ya. Dia akan tetap berkata whatever happen ya, ini kan biar aja, kalau naksir mah hak prerogatif siap orang ya, nggak mau naksir sama siapa kek ya. Tapi kan ibarat kata kan dia juga ngerti situasinya gitu, jadi akan ya udah we can be friends gitu loh ya. Tapi nggak no hard feeling kok, nggak ada hard feeling. Terus tetap tuh kan Yoina lihat lagi kepada Dong Wook, apa yang dia lihat? Dia melihat sosok Dong Wook itu seperti orang laki-laki yang sangat pemikir ya. Dalam arti kata pemikir tuh macem-macem mbak. Bisa dia orangnya bisa sangat diandalkan baik di lokasi syuting ataupun dalam pertemanan ataupun persahabatan.
Terus ketika mereka bersama, mereka bisa saling bersinergi dengan baik, saling mengisi, ya, saling sharing, ya, saling asih asuh, ya. Dan Dongwook memiliki wisdom atau wise, ya, dia kan lebih tua dari Yoonasi karena juga lebih senior, ya. Banyak hal-hal yang Yoona mendapatkan pelajaran, ya, entah itu dalam acting atau dalam, ya, macam-macam lah. Mereka saling encouraging, saling menyemangati satu sama lain, which is very good, ya. Ini dia gimana ya, perempuan udah ngeliat sosok kayak begini, siapa sih yang nggak naksir? Gue juga kalau jadi posisi Yoonasi, ini laki-laki idaman gue gitu loh, ya kan? Siapa yang nggak naksir, ya kan? Gitu. Terus ke apa lagi? Terus udah gitu dia tetap, ya, dia door to romance. Once LDW memberikan sinyal-sinyal, dia langsung gercep. Door to romance. In love bisa menjadi lebih daripada friendship, ya, karena wanitanya sudah memiliki rasa khusus kepada silang LDW. Hahaha. Tetapi sayang Mbak Yoona cintaku, ya, kamu disuruh sama love oracle-nya dibilang begini nih Mbak Yoona, ya, jangan marah. Daripada kamu harus free yourself as a bird, ya. Nih, mana sih? No. Nih, kartunya Mbak Yoona sih. Involvement with a busy individual who hardly finds the time to see you, ya. In any case, you don't get the quality time you expected. Jadi apa namanya, menginvolvisasi, ya, diri kita kepada seseorang nih yang schedule-nya busy, ya, seorang individual yang orangnya super busy, bahkan susah punya waktu untuk ketemu sama kamu, ya. Sama aja kamu tidak akan mendapatkan quality time yang kamu inginkan gitu loh. Jadi memang gimana, jadi kalau kata semesta gini, Mbak, ini orang super busy, ya, kamu gak usah expecting apa-apa deh, ibaratnya gitu lah, ya, kita pakai simple aja, ya, gak usah dipaksakan untuk harus ketemu, harus ibarat kata ada sesuatu kejadian yang wow antara kalian berdua. Ini orang fokusnya saat ini memang belum dating or make a new relationship. Jadi udahlah, don't expect anything about this, let it flow, let it go, ya. Karena di sini ada kartu Eight of Love. Eight of Love ini merasa di abandon, merasa di letting go, merasa di walk away, dianya walk away gitu loh. In terms of romance, bukan in terms of pekerjaan. Kalau profesional sih mereka profesional gitu loh. In terms of romance, jadi untuk romance yang bertumbuh tuh belum bisa, ya, nggak enough, jadi kalau namanya orang mau membuat suatu romantisme atau percintaan kan harus dua-duanya, it takes two to tango, nggak mungkin cuma one side. Namanya one side love kalau kayak begitu. The problem is dia memiliki pemikiran sendiri LDW ini, which is yang seperti saya bilang, King of Sword, ya. Gue udah bangun empire gue, ya, sekian lama, kemudian gue kotori, bukan gue kotori, ya, bukan gue kotori, gue harus very careful in making any decision, apalagi when it comes into relationship. Karena LDW kan pernah punya pacaran sama aktris juga, terus ini juga pernah pacaran sama aktor juga, which is end up-nya nggak enak gitu, ya, putus lah, ya. Jadi LDW nanti dulu lah, jangan mengotori hal-hal yang memang belum saatnya, yang belum penting-penting banget gitu loh, in my career, in my life, in my whatever that he wants to achieve gitu loh. Bukan mengotori sih, enak bahasanya, jangan mengotori, bukan mengotori, menambahkan beban gitu loh, udah itu aja tuh, ya, lebih sopan seperti itu, ya, membebani gue more gitu, ntar dulu gitu, dia I'm not ready ya. Jadi Mbak Yoona, free yourself as a bird, ya, free yourself, don't let your expectation control you, ya. Jadi di sini kamu bebaskan hati kamu, you're a beautiful lady, ya, you're orang yang sangat ramah, sangat asyik orangnya, ya. Bukannya LDO-nya nggak suka, no, it's not that, because the priority agendanya berbeda. He has his own agenda about his career and his life saat ini, Mbak. Jadi jangan nggak usah, karena dia very busy person. Jadi kesibukannya juga Mbak Yo juga sibuk, ini juga sibuk. Jadi
belum bisa ketemu quality time togethernya juga belum bisa nemu juga kalau dipaksakan juga gitu. Oke, now lanjut ke Mas LDW. Oke, LDW udah kan? Terus how you see, how you feel about this relation, how you feel about intimacy. Gini loh, di sini kartunya 2 keriting. Kartu 2 keriting adalah kartu orang yang tidak mau turun tahtanya. Jadi ibarat kata gini, it's not about you, ya, it's purely about my everything which mean my work. Gua sangat passionate about my work, sangat mencintai pekerjaan saya karena menjadi aktor adalah udah impian dia kayaknya nih, gue lihat ya. Jadi dia tuh pengen tuh misalnya gini loh, ladder kesuksesan gini loh. Misalnya dia ladder kesuksesannya satu misal perbandingan 1 sampai 10 ya. Apa namanya? Kesuksesan yang udah dia capai sampai detik ini misalnya 9 atau 8, itu dia nggak mau turun loh. Dia ngambil kontrak, dia ngambil pekerjaan, dia ngambil project yang mesti booming. Kalau bisa harus booming atau banyak viewer. Tertekan dia kalau misalnya nggak booming tuh dramanya atau filmnya. Gila ya LDW ya. Terus dia akan tetap terus menggali potensi dirinya, ya, untuk gimana caranya bikin terobosan supaya orang nggak jenuh dan monoton ngelihat dia di drama-dramanya. Dia ingin ngambil peran-peran yang versatile, yang beraneka ragam. Dia mau expansionnya tuh ke depan itu. Dia pengen jadi totally dedicated and hard worker aktor yang diakui. Kalau bisa nggak hanya Asia gitu loh. Ya dia juga apa namanya whatever deh. Scorpio itu orang ambisius deh. Kalau udah sama urusan karir segala-galanya, ya, gue ingat Song Hye Kyo gitu loh. Apalagi dia udah aktor senior, udah puluhan tahun, berapa tahun dia berkarir tuh. Jadi bukan masalah dia keyoinannya, dia lebih gila kepada pekerjaannya. Sampai dia ini kan loh, dia tepikan loh urusan relationship loh. Ya, dia pikir mungkin gue masih di bawah 40, mungkin setelah 40 baru dia berpikir untuk menikah. Ya, tapi dia juga kayaknya nggak mau image-nya dia, brandnya dia tuh jatuh cuman gara-gara gosip-gosip murah. Dia nggak mau juga dia. Itulah seorang LDW, bisa lihat kan ya. Waduh, mas. Oke, lanjut. Oke lah, whatever you want to work, you want to achieve, whatever, terserah ya. Kalau orang Indonesia, bagi orang Indonesia, ya Allah, begitu amat sih gitu ya. Tapi kan itu kan your individual, mas. Aku nggak mau menghakimi, tapi oke lah, mas. Sekarang apa? How you feel toward Inasi? Nih, dia bilang, gue akan selalu peduli sama Inasi. Ya, gue menyayangi dia sebagai friends. Caring connection ini karena di sini di kartunya LDW belum ada kartu cinta. Jadi ini jatuhnya lebih kepada best friend, friendship, pertemanan sehat, pertemanan sevisi, pertemanan yang positif. Ya. Kalau untuk dikembangkan lebih jauh lagi, gue harus mengikuti intuisi gue. Kalian jangan salah ya, seorang LDW ini dia ini perasa. Karena dia punya angka 9. Ya, terus dia punya spiritual. Bukan berarti dia harus rajin ke masjid atau rajin ke gereja, tapi dia punya kayak keyakinan kepada Tuhan. Kalau emang semestanya menjodohkan dia, gini loh, when it's time for me to find my soulmate, ya, gak akan ada yang bisa menghalanginya. Sesibuk apapun, pasti akan ada jalannya. But jangan paksakan itu. Jangan dipaksakan harus terjadi. Let it flow. If she will be the one for me, then will be. But harus ada jalannya. Gue nggak mau paksakan seolah-olah harus jadian. That's it. Bisa dipahami ya sayang ya. Oke, lanjut. Terus apa yang lo lihat dari seorang Inasi? She's a very loving woman. She is a very loving woman. Yeah, I do adore her. I do care about her. She is my favorite people. She is my favorite people. Aku sampai repeat loh. Ya. Oke. Terus what this terus apa yang di deep down in your heart? Gue gali terus, Mbak. Deep down in your heart apa? Tujuan Nasi. Healthy choice. Jadi LDW ini tipikalnya
Dia dibaca ya, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Jadi dia hanya ingin mengambil pilihan-pilihan hidup yang menurut dia memberikan kesehatan kepada dia, baik dalam urusan kehidupan dia ataupun percintaannya. Sih, makanya tadi kan saya bilang ada justice di sini, ada six of pentacles. Selama dia tidak memiliki keseimbangan ya dalam urusan relationship atau urusan karirnya, dia belum mau ngambil urusan relationship dulu. Karena dia juga nggak mau imbalance, nanti ujung-ujungnya pegat maning. Karena dia saat ini lebih berat kepada karirnya, makanya dia mengambil pilihan-pilihan sehat untuk dia saat ini, getaran energinya for seorang LDW. Gitu guys, paham ya? Lanjut terus saya tanya lagi dong. Sepertinya kalau mau dikuatkan, dia perlu strengthening bonding sama si Mbak Yuinasi. Jadi kalau mau dikuatkan lagi relationshipnya, bondingnya tuh juga mesti dikuatin. Mungkin mereka cuma bertemu pada saat ada project. Begitu mereka project selesai, mungkin kurang komunikasi, biar bondingnya nggak dalam. Makanya ibarat kata kayak on off aja gitu loh. Tetap punya chemistry bagus, tetap terkenal sebagai orang yang enak bekerja sama, tapi only on the set. Begitu udah selesai filmnya, begitu udah selesai projectnya, bondingnya Makanya mesti ada stress, kurang bondingnya kurang, jadi mesti dipererat lagi bondingnya, baru bisa terjadi yang tanda kutip itu yang percintaan atau romance gitu loh. Tapi kan itu nggak bisa di forcing guys. You cannot force relationships to happen. Ya itu ada takdirnya, ada gimana ya bahasa Indonesia ya, gue jelasin. Relationship apapun bukan masalah dia cantik, dia ganteng berarti harus bersama dalam suatu percintaan atau romance ya, but itu kehendak semesta, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kalau memang belum bisa untuk berrelationship, meskipun belum ada bondingnya, ini kan dibilang bondingnya kurang kuat, strengthening the bonding, strengthening bonds between both of you, baru bisa terjadi percikan itu, percikan asmara, percikan romance. Otherwise cannot, karena the babang LDW-nya masih focusing on his material ya, instead of his feeling gitu. Terus apalagi yang dibilang worth waiting for, ada momennya, divine timing kata untuk seorang Dongwook, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi serahkan kepada waktunya Tuhan yang menentukan momen-momen dia harus punya relationship lagi, punya pacar lagi, punya ngedate lagi. Atau juga orangnya agak berspiritual, dia percaya dengan ya udah, kalau emang waktunya gue menikah kok, itu in his mind, nggak ada yang bisa menghalangi. Terus kedua, Dongwook LDW, dia tipikalnya slow down ya, orangnya gini, dia nggak mau gini, when you are excited you get ahead of yourself, take some time to allow things to unfold. Jadi dia nggak mau, jadi semesta udah slow down aja, jangan terlalu excited even dia ada sesuatu yang relationship yang mungkin kamu wah gitu, tapi nggak usah terlalu excited ya, let it unfold naturally, biarkan berjalan sedemikian natural, sealami mungkin ya, karena itu yang lebih baik buat seorang Dongwook. Dia juga orang nggak bisa dipush ya, seorang Scorpio itu nggak bisa dipush, dia stres langsung kalau dipush, cepet anxiety, cepet anxious, cepet gelisah gitu loh. Jadi semua biar aja untuk seorang Dongwook, maunya Dongwook nih udah let it flow ya, slow down baby gitu. Dia nggak mau yang gusu-gusu, dia nggak mau. Dia lebih percaya kepada kalau emang kehendak Tuhan semesta, gue harus kawin, mau ketemu jodoh gue, ketemu. Ini in his masih sekarang. In the meantime, yang paling penting adalah my career. Begitu ceritanya. Jadi mereka ini memang keren untuk urusan di on screen, karena memang ada mutual positivity, mutual friendship, mutual kedekatan yang khusus di antara mereka, meskipun belum bisa romance gitu loh sayang. Inilah yang terjadi
kepada Mbak Yunasi, our peachy couple ya. Terusnya apalagi yang saya kita kalau memang mereka ada jodoh pasti ada jalannya, kalau enggak juga kan tetap aja mereka bisa berkarya dan bekerja sama dan berkawan, berteman baik tuh, tetap berteman baik ya kan, tetap bisa memiliki friendship ya kan, nggak harus romance gitu loh ya, tapi we don't know what the future will tell. Kalau semestanya tiba-tiba harus menjodohkan, meminta mereka untuk bersama, memang ada takdir untuk mereka bersama, karena apa? Bondingnya masih belum utuh, bondingnya masih harus diperkuat, strengthening the bond tuh, dieratkan lagi bondingnya tuh, cicak kayak bunyi cek 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 ya, otherwise cannot. Ini belum bisa berkembang kalau bondingnya tidak utuh atau tidak erat gitu loh, karena mereka sekarang didongkrakkan super busy man, Yuna juga busy gitu. Itu aja yang saya bisa garis bawahi. Oke, let's send positivity to this peachy couple ya, supaya mereka karirnya makin keren, Mas LDW makin keren, Inasi makin keren ya. Kita sending love. Kemudian untuk kita juga terutama ya, aduh lagi zaman pandemi, mau PSBB lagi tanggal 14 September, capek deh. Ini kapan kelarnya pandeminya, selama belum ada vaksin emang agak berat sih saya. Ya bukannya kita tergantung sama vaksin, tapi at least vaksin itu memberikan self comforting gitu, ketenangan, keyakinan kalau orang divaksin lebih aman dibanding belum sama sekali, bukan begitu gitu loh ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Let's spread love, not hate. Dunia kita saat ini lebih banyak membutuhkan positive energy, kita saling menguatkan ya, kita selalu berada dalam energi light, energi angel ya. Bukannya kita harus jadi angel terus, bukan, tapi kita sebisa mungkin kita naikkan vibrasi kita. Ketika kita menaikkan vibrasi kita, sama dengan kita menaikkan vibrasi energi bumi kita. Buminya sembuh, kitanya sembuh, coronanya bye-bye. Gitu aja ya. Itu aja, sending love always. Namaste people. Selamat malam. God bless us all. Bye-bye. Take care.